وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hadi telah membacakan kalamullahnya, dan tanpa berpanjang kita lanjutkan ke acara kita yang ketiga, yakni pembacaan kredo oleh Mbak Ana Luciana. Nunggu Mbak Ana Luciana dimulai. Sebentar ya teman-teman, ada telepon dari Ustadz Hadi. Sebentar ya. Siap teh. Alhamdulillah, sebentar lagi Ustadz Hadi bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kredo gerakan kami. 3. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama Al-Haq kami bertempur sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang-orang yang lari dari medan pertempuran ataupun orang yang enggan maju ke medan jihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Alus. Sebelum memasuki pemaparan materi, ada baiknya kalau teman-teman atau bapak atau mas-mas kalian peserta pada kelas progresif kali ini menyalakan kamera atau on cam kamera agar kegiatan kali ini lebih khidmat dan lebih terasa bahwasannya kita mempunyai hubungan gitu, mempunyai suatu gimana Mbak Alus, udah cukup? Assalamualaikum Ustadz Hadi, apakah sudah bergabung dengan kami? Oh, belum masuk ya Ustadz tadinya. Mbak Alus? Ya, sebentar lagi masuk Ustadz Hadi. Tadi barusan habis sholat katanya. Oke. Teman-teman boleh kok open kameranya ya. Monggo teman-teman di on cam kan dulu saja kameranya sebelum harinya masuk, agar kita mengenal satu sama lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang depan. Iya, sengaja nanya kahwa beri kata kata. Iya, Bang. Buat aku. Enggak. Enggak harus video. Yang penting store aja. Iya. Kalau di aku udah boleh. Kalau di aku udah boleh. Kalau di aku udah boleh. Tatap muka. Kan lu minta ada video ya. Bentar mana dia. Mana si Yuki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Peserta sudah sudah terhubung masuk ya? ya? Sudah, Ustaz. Ya. Saya minta ke Sudah. admin sebelum kita mulai, tolong masukkan Ibu Dewi Nur Mustakimah. Iya. Beliau adalah putra pahlawan nasional Kasman Singodimejo. Jadi di malam ini insya Allah kita akan kehadiran tamu spesial, ya, dua anak pahlawan nasional. Yang pertama Putri Muhammad Natsir, Ibu Aisyah Natsir, dan yang kedua Ibu Nur Mustakimah, ya, Profesor Ibu Dewi Nur Mustakimah, Putri Profesor Kasman Singodimejo, Ketua MPR pertama. Tolong dimasukkan. Sudah masuk belum? Iya Ustadz, dimasukkan. Tolong dijapri gitu. Habis itu baru kita mulai. Japrinya ke nomor yang mana ya Ustadz? Ya. Bawah 5. Sudah masuk belum?
Nomor 1515 ditulis di. Iya, ya Ibu langsung masuk aja Ibu. Bagaimana caranya? Iya iya. Itu Ibu langsung klik aja, nggak usah klik nomornya Bu, langsung Google Meet Ibu. Nggak bisa, sudah penuh. Tapi bisa Bu, katanya Bu tadi barusan saya japri Bu, ya. Ya, saya coba lagi. Ya, nanti dihubungi sama admin ya Bu ya. Ya, HTTP Meet Google kan Pak? Iya, langsung Ibu masuk. Ya. Udah Bu? Sudah saya ketuk, tapi coba. Ada hanya nomor Gmail saya, Dewi Nurul Mustakimah, Dewi Nurul. Kok nggak bisa? Iya. Sudahlah. Atau Ibu di situ ada cucu nggak Bu? Saya tanya ke anak, ke mantu, segala nggak ada yang tahu. Iya. Biar nanti ini aja Bu, direkam. Biar nanti kalau misalkan ya qadarullah agak susah, biar Hadi sih berharap Ibu bisa gabung. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti Hadi kirimi hasilnya aja ya Bu. Iya bagus. Ya Bu, Zaza. Masih mau mencoba tanya. Ya Bu. Saya masih mau mencoba tanya lagi. Ya Bu, Hadi mulai dulu ya Bu ya. Ya Bu, makasih. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya Bu. Jadi pengisi Bu. Ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Selamat ya. Gimana Ustaz? Baik, kita mulai ya. Oke. Langsung saja pemaparan materi dari Ustadz Hadi. Alhamdulillah sangat luar biasa hari ini. Teman-teman sangat antusias mencapai angka 67 orang. Alhamdulillah. Kepada Ustadz Hadi, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Segala puji bagi Allah Ilahi Rabbik yang terus memberikan kita nikmat, kekuatan, iman, Islam, ihsan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta ditambahkan ziyadah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikuti hingga akhir zaman. Mohon maaf tadi saya agak telat ya karena agak gangguan teknis. Jadi malam ini kita kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama Ibu Aisyah Natsir, lalu yang kedua Ibu Profesor Dr. Dewi Mustakimah. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya mendapatkan kejutan ya, kado di awal tahun ini ya.
bisa bergabung sekaligus teman-teman. Ini merupakan kejutan kado buat teman-teman di awal tahun. Dan mudah-mudahan nanti beliau kita minta 5 menit untuk berbicara. Baik, tema kita hari ini tentang gagasan besar Pak Natsir, ya, bertema Muhammad Natsir, gerakan dakwah dan hitoh, gerakan dan hitoh dakwah Indonesia. Apa sih yang dimaksud gerakan? Apa sih yang dimaksud dengan dakwah? Dan apa yang dimaksud dengan hitoh? Dan apa yang dimaksud dengan Indonesia? Jadi ada 4 kata ini yang harus kita tahu kata kuncinya, ya, keynote-nya. Berbicara Natsir, ya, maka tidak bisa dipisahkan dari sebuah gerakan dakwah. Makanya beliau disebut sebagai sang maestro dakwah. Ya. Salah satu karya masterpiece, karya terbesar Pak Natsir yang perlu dibaca oleh teman-teman aktivis dakwah, ya, kader-kader kami dan kader-kader dakwah Islam di seluruh Indonesia. Saya sarankan dan saya wajibkan untuk Anda membaca Kapita Selecta. Ya, itu Kapita Selecta itu buku tentang Islam dan negara. Lalu yang kedua, karya masterpiece beliau adalah Fiqhud Dakwah. Fiqhud Dakwah. Ya, siapa yang sudah baca Fiqhud Dakwah? Ya, nah, perlu nih jadi aktivis ini, karena Fiqhud Dakwah itu kata Pak Natsir seperti kita belajar ABC-nya Quran gitu. Jadi kalau ingin kita menjadi imam, ingin kemudian kita membaguskan bacaan kita, tahsinul Quran, ya, maka juga sebelum kita praktek, ya, di lapangan dakwah, ya, di lapangan dakwah, menjadi seorang aktivis dakwah, ya, yang handal, menjadi aktivis dakwah yang militan, dan menjadi aktivis dakwah yang berilmu, ya, dan jitu, maka bacalah Fiqhud Dakwah. Jadi Fiqhud Dakwah itu, ya, adalah ABC, ya, kaifiat, ya, tata cara, ya, strategi dakwah Islam Indonesia. Jadi bicara fikih itu bukan hanya fikih sholat, ya, ya, ada fikih itu ada fikih politik, ya, fikih ekonomi, ya, fikih nikah, ya, ya, termasuk adalah Fiqhud Dakwah. Karena itulah Islam itu kan sumuliyatul Islam. Islam itu adalah syamilan wa kamilan. Ya, Islam itu adalah agama yang universal. Ya, dia fikih itu adalah aturan. Ya, maka semua kehidupan kita itu diatur oleh fikih. Tuh, diatur oleh fikih, ya. Kita diskusi hari ini, ya, kita ngaji bikin kajian hari ini itu diatur oleh fikih. Apa? Fikih ilmu. Apa fikih ilmu itu? Ya, orang sebelum belajar ilmu dia harus belajar fikih ilmu. Ya, tidak boleh keluar live dari kajian, ya. Tidak boleh kajiannya sambil makan, ya. Ya, tidak boleh sambil tidur-tiduran, ya. Nah, itu fikih ilmu. Ya. Itu Fiqhud Dakwah itu bacaan, ya. Lalu yang kedua, Pak Natsir ini sebagai tokoh yang menggerakkan dakwah. Ya. Dakwah ini adalah kewajiban, ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat Islam yang khair ummah, yang Allah lahirkan, ukhrijat linnas, ya. Di tengah-tengah umat manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, para pemuda Islam, para penjaga NKRI, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas front pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Ya, tugas kita semua adalah menjadi front pembela Islam. Ya, ya, tugas kita adalah front pembela Islam, karena Islam itu adalah, ya, kalau kata Pak Natsir, ya, menyapa, dakwah itu harus menyapa. Ya, kata Pak Natsir, dakwah itu harus 3M. Ya. Menyapa, menata, dan membela. Ya, catat ini, ya. Kunci dakwah kata Pak Natsir, ya, dakwah itu adalah harus menyapa. Kita harus menyapa semua umat. Ya, itulah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan bukan hanya umat Islam saja yang kita sapa,
tapi juga umat-umat di luar Islam, Yahudi, Nasrani, ya, dan agama-agama yang lainnya. Bagaimana keberadaan kita itu harus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi al-amin di segenap ya agama-agama yang lain. Makanya Islam itu para kawan-kawan, kata Pak Nasir itu kalau dia tinggi, dia melindungi. Islam itu kalau agamanya banyak, mayoritas, kemudian dia diberikan kekuasaan tinggi, dia melindungi. Dan bukan hanya melindungi ya Islam saja, tapi dia juga melindungi agama-agama yang lain. Ini terjadi dalam sejarah Islam. Ya, makanya kalau ada salah seorang pimpinan negeri ini ya bilang, kita nggak usah belajar sejarah ya, sejarah-sejarah kekhalifan Islam ya. Kita akan memundur ke belakang. Nah, ini jelas salah. Ya, Islam itu adalah ada model ya. Kenapa kita yakin perjuangan Islam itu harus kita perjuangkan ya? Karena kita punya model. Itulah kenapa tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Ki Bagus Hadikusumo ya dari Muhammadiyah, Kasman Singodimejo dari Muhammadiyah, lalu kemudian Pak Natsir ya. Itu memperjuangkan Islam sampai ke dasar negara. Ya, Anda bisa baca itu tahun 50-an di sidang konstituante tahun 50-an bagaimana mereka memperjuangkan Islam sebagai negara. Dan mereka meyakini Islam itu sebagai konsep yang pernah dilakukan dan teruji konsepnya ya oleh orang-orang dahulu kala, orang salafus saleh atau salaful ummah, umat-umat salaf, umat-umat terdahulu. Tuh. Tetapi ini yang perlu kita sampaikan ya, sistem itu ya, entahkah itu khilafah, entahkah demokrasi, entahkah itu republik dan sebagainya, ya kata Pak Nasir, negara itu hanya sebagai alat, bukan tujuan. Ya, jadi kata Pak Nasir, negara itu ya kalau Anda baca Kapita Selecta, negara itu hanya sebagai alat, bukan tujuan. Ya. Ya. Begitu juga merdeka kata Pak Nasir, kita memperjuangkan ya negara ini menjadi merdeka berdaulat. Ya, bukan hanya kemudian merdeka itu menjadi tujuan, merdeka itu hanya sebagai alat. Tujuan untuk kita menjadi merdeka adalah apa? Untuk kita aman dan sejahtera dan damai. Ya. Nah, ini yang salah di masyarakat kita. Seakan-akan merdeka ini menjadi sebuah tujuan. Akhirnya, karena merdeka ini menjadi sebuah tujuan, kita kehilangan arah gitu. Dari para cita-cita para founding father. Akhirnya kita merayakan 17 Agustus 1945 itu bukan merenungkan apakah kita ini sudah menjadi negara yang bahagia atau tidak. Indeks negara kita ini sudah terukur atau tidak kebahagiaannya. Akhirnya kita merayakan kemerdekaan ini dengan yang jauh dari nilai-nilai para founding father. Ya, para cita-cita pejuang Republik Indonesia. Jadi itulah. Dan makanya negara itu kata Pak Nasir, Islam itu adalah salah satunya syariat Islam adalah hirasatuddin, menjaga agama. Ya. Lalu menjaga harta. Lalu yang kedua kemudian menjaga jiwa. Menjaga jiwa, menjaga harta, itulah yang perlu kita lakukan hari ini. Apalagi kalau kita baca pidatonya Pak Nasir ya tahun tahun 50 ya. Ketika Pak Nasir menyampaikan pidato MOS integral ya, yang kemudian menjadi NKRI ya pada bulan Mei ya, itu menjadi catatan bersejarah. Kenapa NKRI itu perlu hadir? Karena bangsa kita saat itu 5 tahun setelah Indonesia merdeka dalam keadaan disintegrasi, dalam keadaan kacau, ya, ekonomi kalang kabut, kesejahteraan belum terbangun, kedamaian ya belum tercipta. Ya. Makanya kata Pak Nasir, konsep negara itu apapun, baikkah nanti negara kesatuan, ya ataukah sistemnya nanti negara federal, ya itu bukan tujuan. Ya, karena negara itu adalah sebagai alat, bukan tujuan. Ya, tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan. Ya, buat siapa? Buat rakyat. Tuh, makanya kan rakyat itu kan berasal dari bahasa Arab kan, ro'iyah. Ya, kepala ya, kepala itu kan ro'sun ya kan.
ya, berasal dari bahasa Arab yang artinya kepala, ya. Ya, rakyat itu harus dilindungi. Rakyat itu harus diayomi. Rakyat itu harus ya dijadikan sebagai utama ya, untuk ya tercapainya sebuah kemakmuran negara. Tuh. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullah ya, kata Imam Al-Ghazali, negara itu rusak ya oleh penguasa. Penguasa itu rusak oleh rakyat. Ya, rakyat itu rusak oleh ulama. Dan ulama itu rusak ya karena cinta dunia. Ya, makanya Anda bisa baca pidatonya Pak Natsir, itu dahsyat luar biasa. Kata Pak Natsir, ya, kata Pak Natsir, selama rasa takut, mati dan cinta dunia masih ada dalam diri manusia, selama itu pula lah penjajahan masih tumbuh dan berkembang di dalam jiwanya. Nah, ini ada kata Pak Natsir ini di perpustakaan saya. Jadi saya mengkoleksi buku-buku perjuangan tokoh-tokoh Indonesia, ada 7.000 lebih. Ya, jadi salah satu yang menghiasi ya, saya sama istri saya, alhamdulillah di depan saya ada istri saya, ya, biar para jomblo itu mendapat inspirasi ya, 2021 ini harus nikah, ya, ya, bukan 2020 itu ganti presiden ya. Ya, karena sudah lewat ya kan. Tapi 2021 ini ganti status. Ya, kata Pak Natsir, ya, selama rasa takut mati dan cinta dunia masih ada dalam diri manusia, selama itu pula lah penjajahan masih tumbuh dan berkembang di dalam jiwanya. Ya. Jadi para kawan-kawan ya, merdeka itu ya adalah kita harus berdaulat secara penuh. Secara penuh dan kita harus menghadirkan negara itu menjadi, kata Pak Natsir, harus terciptanya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu akan tumbuh ya ketika kekuatan dakwah. Nah, ini kekuatan dakwah ini dahsyat luar biasa. Makanya kata Pak Natsir, ya, dakwah ya dan politik itu ibarat ya mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dulu kita berpolitik berdakwah melalui jalur politik, sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah, dan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, nah politik itu, dakwah itu adalah bagaikan, kata Pak Natsir, seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah para kawan-kawan yang dimuliakan Allah ya, dakwah itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Makanya kata almarhum Pak Kunto Wijoyo, ya, seorang sejarawan di Yogyakarta, ya, guru besar sejarah di UGM, ya, saya banyak belajar dari Pak Kunto. Ya, kekuatan dakwah itu tidak bisa dibendung. Ya, Anda bisa lihat bagaimana civil society, masyarakat kita, negara harus berterima kasih kepada gerakan-gerakan dakwah, baik Muhammadiyah, NU, Persis, PUI, dan gerakan-gerakan dakwah yang lainnya yang hadir sebelum negara Republik ini ada. Makanya ya, gerakan yang abadi adalah gerakan dakwah. Gerakan abadi adalah gerakan dakwah. Makanya para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, gerakan dakwah itu tidak boleh mati. Ya. Makanya Kiai Ahmad Dahlan ketika menerjemahkan surat ya Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah ada segolongan umat yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ya, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kiai Haji Ahmad Dahlan menerjemahkan ya ketika menafsirkan surat Al-Imran ini, kekuatan umat itu adalah di dua ini. Keberkahan umat dan pertolongan Allah ya kepada satu bangsa, kepada umat ya, ketika umat ini melakukan tugas dakwah. Tapi sebaliknya, Allah akan hinakan sebuah bangsa, umat ya, bahkan Allah cabut ya kehebatan umat Islam ketika umat ini meninggalkan kewajiban dakwah. Makanya kata Kiai Ahmad Dahlan, Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi, tapi mungkin Islam akan hilang dari bumi pertiwi. Itu dakwah ya, dakwah tidak boleh mati ya, siapapun pemimpinnya. Ya, makanya kata Pak Natsir, patah tumbuh hilang tak berganti.
Ya, dalam perjuangan kita tidak boleh berharap kepada satu pemimpin. Ketika pemimpin meninggal, ketika pemimpin wafat, ketika pemimpin dibungkam, ya, tokoh umat, ya, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban dakwah. Tuh. Dan yang keempat adalah khittah dakwah. Ya, tadi gerakan dakwah, ya, dan khittah dakwah Indonesia. Apa yang dimaksud dengan khittah? Khittah itu adalah langkah pasti. Jadi kita kalau ingin membuat sebuah bangunan, ya, rumah, kita harus sudah punya khittah. Ya, langkah pasti, ya, ukuran bangunannya seperti ini, spek bangunannya seperti ini, ya, lalu kemudian kekuatan bangunannya, tuh, ya, sehingga siapapun yang menjadi penghuni rumah, ya, dia sudah punya khittah. Nah, juga kekuatan dakwah itu, gerakan dakwah harus punya khittah. Ya, saya kenal kata khittah itu ketika waktu saya sekolah di pesantren Muhammadiyah. Ya, langkah pasti dalam perjuangan. Ya. Dan saya dikenalkan bagaimana khittah dakwah Muhammadiyah yang itu, ya, kita kenal dengan teologi Al-Ma'un. Ya, Muhammadiyah harus menjadi gerakan dakwah. Lalu yang kedua, Muhammadiyah harus menjadi gerakan pemberdaya umat. Dan ketiga, Muhammadiyah harus menjadi gerakan pembela mustad'afin, ya, orang-orang miskin. Nah, itu khittah dakwah yang dirumuskan oleh para tokoh-tokoh. Ya. Nah, Pak Natsir ketika tahun 80-an, ya, akhir tahun 79 dan tahun 80 awal, Pak Natsir mengumpulkan seluruh para aktivis dakwah di berbagai kampus. Ya, ketika itu rezim Soeharto sangat begitu represif, ya, terhadap Islam. Gerakan Islamofobia cukup tinggi di kalangan istana dan para pejabat-pejabat Republik Indonesia. Ya, makanya Pak Natsir mengatakan ada 3 hal yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang zaman. Yang pertama adalah kristenisasi, ya, yang kedua sekularisasi, dan yang ketiga nativisasi. Ya, kristenisasi semua orang paham adalah sebuah gerakan yang yang ingin memurtadkan umat Islam. Ya, Islam ini, ya, sudah menjadi, ya, kekuatan yang tidak bisa dipisahkan dari negara ini. Tuh, penjajahan ini tidak bisa dilepaskan dari gerakan misionarisme. Dan misionarisme menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan penjajah. Dan yang kedua adalah gerakan sekularisasi. Gerakan sekularisasi ini adalah sebuah gerakan yang ingin memisahkan kekuatan Islam dari, ya, politik. Ya. Makanya yang kita hadapi hari ini adalah kelompok, ya, sekularisme radikal. Ini yang berbahaya. Ya, sekularisme radikal ini adalah satu gerakan yang ingin menjauhkan Indonesia dari cita-cita para founding father. Nah, ya, makanya, ya, siapapun presidennya, siapapun pejabatnya, kita harus mengawal negeri ini agar negeri ini, ya, sesuai dengan cita-cita para founding father. Sesuai dengan cita-cita para pahlawan dan para pejuang. Kita tidak boleh mengkhianati, ya, para pejuang yang telah berdarah dan berjuang jiwa dan raganya, ya, untuk Indonesia, ya, termasuk harta, ya, bi amwalihim wa anfusihim. Ya, maka sekularisasi itu menjadi musuh, ya, negara, dan bukan hanya musuh umat Islam, tapi musuh negara. Tuh. Makanya kalau kita baca pidato tokoh-tokoh Islam, ya, termasuk tokoh-tokoh Katolik, ya, di pemilu, termasuk di konstituante, bagaimana orang-orang Islam yang banyak juga fobi terhadap Islam. Jadi hari ini ada 2, ini yang harus kita agenda dalam dakwah, ya, adalah yang pertama melawan gerakan sekularisme radikal, dan yang kedua adalah, ya, menangkap, ya, dan mengkanter gerakan Islamofobia, ya, yang ini menjangkiti berbagai zaman. Nah, kita harus hadirkan bagaimana dakwah Islam di kalangan abangan, kejawen, ya, lalu bagaimana di kalangan marginal, bagaimana di kalangan masyarakat high class dan sebagainya, agar mereka ini benar-benar mengerti Islam. Kalau teman-teman, ya, wabil khusus anak jurusan sosiologi, itu baca buku tesisnya Clifford Grace,
santri, priai, dan abangan. Jadi Clifford Grace ini membagi Islam itu menjadi 3. Ya, umat Islam itu ada 3. Yang pertama santri, ya. Di Jawa ini ada kelompok santri, ya, yang taat, orang Islam yang taat. Lalu yang kedua ada priai. Priai ini adalah orang Islam yang dididik di sekolah-sekolah Belanda, ya, tapi kemudian jadi sekuler gitu. Dan yang ketiga adalah ya priai itu Pak kemudian dia jadi pejabat, orang-orang kaya, tapi kemudian tidak berpihak kepada Islam. Dan yang ketiga adalah abangan, ya, atau kejawen. Ya sebenarnya teori Clifford Grace ini kalau kita baca untuk memecah belah kekuatan Islam, ya kalau kita lihat bagaimana zaman tahun 20-an ya, syarikat Islam itu sangat luar biasa. Gerakan syarikat Islam itu menjadi sebuah gerakan awal membangun nasionalisme. Ya. Apapun katakanlah dia Islam dari berbagai macam-macam gitu. Dalam artian ada Islam yang santri, ya, ada yang dari kalangan abangan, ya. Bahkan kalau kita baca bukunya Soekarno, ya, ayahnya Soekarno itu kan Sukemi, ya, dia abangan, dia orang Islam abangan. Begitu takzim dengan Cokro Aminoto dan begitu hormat kepada kelompok-kelompok syarikat Islam. Tuh. Itu gerakan sekularisme yang saya kira kita perlu lakukan secara strategis, lalu bagaimana juga kita berdakwah ke kalangan Islam abangan. Dan yang ketiga adalah gerakan nativisme, ya, gerakan yang ingin menghilangkan Islam dalam pentas sejarah. Makanya kajian-kajian sejarah ini ya jarang diminati, ya, dan jarang diikuti. Ya, sekali lagi para kawan-kawan, untuk menjadi pelanjut, ya, NKRI, ya, kita harus belajar sejarah. Orang yang tidak tahu belajar sejarah, orang yang tidak belajar masa lampau, dia tidak tahu masa kini. Dan orang yang tidak tahu masa kini, dia tidak akan tahu masa depan. Orang yang ingin tahu masa depan, dia harus tahu hari ini. Dan orang yang ingin tahu hari ini, dia harus melihat ke belakang. Karena itu 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Itulah makanya Pak Nasir tahun 79 mengkanter gerakan itu. Sehingga beliau menulis sebuah buku bersama para tokoh-tokoh, lahirlah sebuah gagasan Hitoh Dakwah Islam Indonesia. Nah, insya Allah kita akan kaji ini lebih dalam. Setidaknya saya ingin diskusi ini pengantar saja. Saya ingin menjadikan diskusi malam ini lebih khidmat, lebih tajam dalam pertanyaan-pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Hadi yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah teman-teman juga sudah sangat 28. Sebelumnya kita sapa dulu ya Ibu Dewi Nurul Mustaqimah. Halo Ibu Dewi. Sudah masuk ya? Sudah Ustaz, Ibu Dewi sudah masuk. Tapi itu ada gambar anak kecil ya? Apa siapa ya? Ibu Dewi. Sudah masuk ya? Sudah masuk Ustaz. Iya. Ibu bisa. Mungkin sambil, oh iya ini ada Bu, silakan. Assalamualaikum Ibu Dewi Nurul Mustaqimah. Kalau belum beliau ini sambil berjalan silakan pertanyaan. Saya didampingi pengawas saya. Ya, silakan teman-teman apabila ada yang mau bertanya. Tidak dari. Itu tanya jawab. Terus di komen boleh langsung. Silakan. Boleh, silakan. Nah, ini yang tadi saya maksudkan buku ini. Hitoh Dakwah Islam Indonesia.
Jadi hito dakwah Islam Indonesia ini adalah langkah perjuangan 100 tahun Indonesia ke depan mau apa. Jadi kita harus punya langkah ya. Jadi umat Islam ini ya jangan hanya sibuk ya mengkanter gerakan-gerakan yang ada sepintas ya. Kita harus punya langkah-langkah strategis ya. Bagaimana menyelamatkan Indonesia. Nah, ini adalah khitah. Kita harus bangun 100 tahun Indonesia ke depan. Ya, 50 tahun Indonesia ke depan. Lalu dijabarkan apa dengan program-program dakwah Islam 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Ya, sehingga walaupun kita sudah meninggal ya khitah langkah yang sudah dibangun oleh para founding father ini ya itu terus berjalan. Ya, ide besar, cita-cita perjuangan itu terus berjalan. Dan ini dahsyat luar biasa. Di antara rahmat Allah ya, nikmat yang luar biasa adalah keluarga besar Dewan Dakwah Indonesia tahun 67 itu didirikan. Jadi Dewan Dakwah itu didirikan tahun 1967 oleh Pak Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi pada tanggal 26 Februari 1967 ya. Dan salah satu didirikan Dewan Dakwah adalah untuk meningkatkan mutu dakwah. Nah, ini silakan ada pertanyaan sudah masuk? Sudah masuk, Ustadz. Ya, bisa dibacakan? Pertanyaan dari Muhammad Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan hitoh dakwah di kalangan anak muda sekarang? Terima kasih Ustadz. Baik, ini pertanyaan luar biasa, bagus ya. Bagaimana sih kita menumbuhkan semangat dakwah ya di kalangan milenial? Dan juga bagaimana membangun militansi, dan yang ketiga bagaimana tujuan dakwah yang itu terus berjalan. Ya, jadi gini problem ya, teman-teman, banyak anak-anak remaja masjid tuh, ketika dia belum nikah, belum bekerja, ya, dia belum kuliah, waktu dia masih sekolah aktif di masjid, jadi pengurus remaja masjid. Lalu ketika dia kuliah, apalagi kemudian dia sudah kerja, akhirnya apa? Remaja masjid itu hanya jadi sambilan gitu. Seakan-akan menjadi remaja masjid atau menjadi pengurus pemuda masjid, ya, itu adalah waktu sisa, waktu kosong. Jelas ini salah. Ya, saya dibesarkan dalam tradisi ilmu, dalam tradisi perjuangan itu ketika saya aktif menjadi remaja masjid. Ya, saya menjadi remaja masjid sejak kelas 2 SMP. Ya, 2 SMP, 2 sanawiyah. Saya sudah jadi sekretaris remaja masjid. Ya, lalu kemudian untuk menumbuhkan semangat dakwah ya dan cita-cita perjuangan yang tidak boleh terhenti ya adalah kita belajar sejarah perjuangan Islam Indonesia. Itu penting. Ya. Jadi jangan sampai kita memperjuangkan dakwah tapi kita nggak tahu dakwah di Indonesia itu bagaimana. Karena hari ini banyak anak-anak muda punya semangat yang tinggi. Ya, punya semangat yang tinggi, tapi tidak punya ya roadmap. Ya, saya katakan mereka punya semangat perjuangan yang tinggi, tapi nggak punya roadmap. Ya, masa strategi perjuangan. Nah, kita harus punya roadmap tahun 2021 ini. Ya, langkah apa yang harus kita bangun? Ya, jangan sampai kita kemudian tidak tahu apa yang dibangun oleh para founding father kita. Karena dakwah itu kan adalah tugasnya para nabi dan tugasnya para ulama dan tugasnya para kaum muslimin, dan kitalah yang menjadi pewaris-pewaris dakwah. Ya, melanjutkan dakwah. Makanya Pak Nasir menyebut risalah merintis dakwah melanjutkan. Ya, risalah dakwah ini sudah dibangun oleh Rasulullah SAW dan oleh para anbiya, dan tugas kita adalah melanjutkannya. Ya. Tugas kita hanya melanjutkan. Nah, melanjutkannya itu kita harus tahu strategi apa yang dibangun oleh Pak Natsir, dakwah Islamnya saat itu, tantangannya dakwahnya bagaimana, kiat-kiat beliau berjuang bagaimana, bagaimana beliau menghadapi, bagaimana beliau sukses dalam dakwah itu. Makanya kita perlu bikin ke depan kawan-kawan kami ini ya, karena kita kan ada 2 season lagi ya, habis ya. Ini seharusnya ini sudah 1 semester nih. Sudah 1 semester ya. Ya, nanti ya saya bikin program untuk kami itu program S4.
Ya, program S4 ya. Ya, untuk menjadi negarawan itu ya, ya menjadi negarawan itu ya dia harus tahu siapa sosok Pak Natsir. Dia harus tahu sosok Kasman Singodimedjo. Ya. Ya, jadi ya banyak maaf ya. Anda jangan punya anggapan orang yang hari ini duduk di DPR itu ngerti masalah negeri Indonesia, belum tentu. Ya. Mereka bisa jadi ya para artis atau para pejabat ya menjadi politisi ya, bukan karena mereka punya otak, bukan mereka karena punya kemampuan, bukan. Tanyakan coba teman-teman kami bikin angket lah. Siapa politisi kita ya, anggota DPR kita yang kenal Kasman Singodimedjo. Ya, Kasman Singodimedjo itu adalah ketua MPR pertama. Jadi kalau teman-teman pernah ke MPR nih, ya calon-calon negarawan kan, ya jadi jangan sampai saya ingin jadi negarawan tapi nggak tahu gedung MPR di mana. Nah, itu gawat itu. Ya, jadi dulu namanya itu bukan MPR tapi namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ketua MPR pertama itu adalah tokoh Islam, tokoh Masyumi, tokoh Muhammadiyah, ya Kasman Singodimedjo. Ya, yang kemarin baru jadi pahlawan nasional. Ya, itu bisa teman-teman baca buku itu Kasman Singodimedjo, Hidup Itu Berjuang. Ya, saya baca buku itu barusan saya tadi ba'da maghrib setelah saya baca Quran sebentar, lalu kemudian saya baca buku itu karena saya lagi nulis ya. Dahsyat itu, luar biasa. Dahsyat itu. Ketika kita baca tokoh-tokoh pejuang ya, itu semakin membangkitkan militansi jiwa kita. Ya, seperti kita dibakar gitu. Ya, kalau kata Bung Karno, kita harus menggali apinya Islam. Ya. Ya, makanya orang-orang PDIP ini harus belajar kepada Bung Karno. Ya, jangan hanya ya mengkultuskan Bung Karno. Ya, kita harus jadi orang yang bisa menangkap gagasan-gagasan besar Bung Karno. Ya, kata Bung Karno salah satunya adalah kita harus menggali apinya Islam. Apinya Islam adalah perjuangan Islam. Tuh, makanya saya sarankan sekali-kali kita bedah buku Bung Karno, itu tebel segede gini loh, tebelnya. Ya, itu dulu jadi bantal saya saat saya tidur. Ya. Judulnya Di Bawah Bendera Revolusi. Ya. Jadi itu pertanyaan yang kedua ya. Lalu silakan, tadi banyak sekali pertanyaan luar biasa, subhanallah. Ya Ustaz, itu tadi ya Mas Fakih. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Izzuddin Rabbani. Izin bertanya Ustadz, referensi buku sejarah politik dan dakwah Islam yang bisa memancing kita untuk mengorek lebih dalam sejarah tata cara dakwah dan politik Islam itu sendiri apa ya Ustadz? Baik, ya saya sarankan teman-teman baca buku tokoh-tokoh Islam Indonesia. Ya, jadi gini, ya. Ada 4 buku yang teman-teman perlu baca. Ya, yang pertama tafsir Quran. Ya, itu tafsir Quran perlu teman-teman baca. Apapun tafsirnya ya. Ya, untuk menjadi orang yang cinta Quran kita harus tadabbur Quran. Lalu yang kedua kita harus buka Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Ya, dan yang ketiga ya, kita harus membuka ya buku sejarah kekhalifahan Islam. Ya. Para sahabat, termasuk para salaful ummah, ya, sampai kemudian masuknya Islam di Turki, di Andalusia dan sebagainya ya. Nah, yang keempat adalah kita harus tahu ya sejarah tokoh-tokoh perjuangan Islam tempat di mana kita tinggal. Ya. Tempat di mana kita tinggal. Nah, ini kan terputus gitu. Ya. Kita membaca Sirah Nabawiyah. Ya, tapi kemudian kita lupa membaca ya sejarah perjuangan Islam Indonesia. Atau kita lupa, kita hanya membaca sejarah perjuangan Islam Indonesia, tapi kita nggak baca Sirah Nabawiyah. Nah, ini juga ada missing link nanti. Tuh.
Tokoh-tokoh ulama kita itu luar biasa loh. Membaca Sirah Nabawiyah itu, teman-teman kalau tahu Jenderal Sudirman, ya, barusan saya membaca biografi Jenderal Sudirman itu, ketika beliau istirahat, ya, bersama para pasukannya itu, untuk memompa para pejuang, beliau itu membaca buku kisah-kisah heroik perjuangan Rasulullah SAW dalam pertempuran. Ya, itu beliau membaca buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, karyanya Kiai Haji Munawar Khalil. Tuh. Ya, ada ya. Alhamdulillah itu bukunya dahsyat luar biasa loh. Dan itu menjadi spirit ya Jenderal Sudirman untuk memompa semangat pejuang-pejuang tentara TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ya, ini subhanallah, saya baru ditunjukin sama istri nih. Ini bukunya nih. Ini buku luar biasa, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Dan saran anak, Ustadz, buku apa sih yang perlu dibaca? Ya, untuk kaum milenial yang paling mudah adalah baca 50 Pendakwa Islam Indonesia. Itu buku yang ditulis oleh kawan saya, itu Bang Anwar Jelani. Ya, ya. Bukunya itu diterbitin sama Proyu Media Jogja, ya, ya, Mas Fani sama Ustadz Salim Villa itu penerbitnya Jogja, Proyu, ya, judulnya di situ Bun, 50 Pendakwah Islam Indonesia, ya, itu milenial banget lah, ya. Jadi kalau teman-teman baca buku sejarah yang langsung berat memang kaget gitu ya. Kita perlu baca buku sejarah yang lebih mengerti gitu. Ada nggak di situ? Di bawah situ tuh, rak kedua. Ya. Jadi itu bro ya, brother, itu buku ya. Saran saya baca buku itu. Setelah itu kita diskusi. Teman-teman bisa japri, ya. Nanti bisa minta untuk mengundang saya di berbagai kajian-kajian sejarah, ya, kajian-kajian pergerakan dakwah. Teman-teman bisa menghubungi saya dengan meminta kontak saya ke moderator, atau teman-teman bisa like Instagram Pusdok Tamadun. Silakan. Yang keempat, selanjutnya memfollow ya, maaf. Dari Mas Muhammad Rakan Haikal. Bismillah, Afan izin bertanya, bagaimana caranya menurut Ustadz agar pemuda zaman sekarang punya bekal agar istiqomah dalam berdakwah dan kuat dalam menghadapi berbagai persoalan? Ya, baik. Ya memang saya selalu bilang ya, kita harus punya guru sih, mentor gitu. Ya, kita harus punya mentor yang membimbing kita, ya, mentor yang mengarahkan kita. Ya. Orang-orang hebat itu mereka punya guru loh. Ya, orang-orang hebat seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali, ya, lalu kemudian para tokoh-tokoh pejuang Islam Indonesia, Pak Natsir, ya, Kasman Singondimejo, mereka punya guru-guru yang hebat loh. Mereka hebat karena mereka punya guru-guru yang hebat. Mereka punya guru-guru yang hebat. Tuh, dan Pak Nasir saja ya menjadi orang hebat karena dia punya guru yang hebat. Dia punya guru Haji Agus Salim. Dia punya guru Hasan, ya, Ustadz Ahmad Hasan, ulama besar. Lalu dia punya guru Syekh Ahmad Sorkati. Ya, dan bacaan-bacaan dia juga bukunya. Dan yang kedua adalah buku. Kalau kita mau menjadi orang yang berilmu, kita harus cinta sama buku. Ada Bun. Kita harus cinta sama buku. Dan buku itu yang harus menjadi amunisi kita, nutrisi kita. Makanya Buya Hamka mengatakan membaca buku-buku yang baik seperti memberi rohani yang baik. Tuh, obat vitamin. Makanya saya sampai sekarang tuh punya penyakit yang nggak bisa sembuh, Mbak. Ya, kawan-kawan, saya punya penyakit yang sampai sekarang nggak bisa sembuh. Apa? Kalau saya sehari nggak baca, kepala saya sakit. Itu penyakit yang sampai sekarang saya belum bisa sembuhin tuh. Saya harus baca, ya. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Ya,
kita harus punya lingkungan yang menguatkan kita. Kita harus punya lingkungan yang membuat kita tangguh, ya. Dan saya kira itulah persahabatan. Kita harus punya sahabat lah. Ya, sahabat itu bukan hanya yang bisa ngajak kita makan di abnormal, ya, neraktir kita, ya, atau di Lawson, ya, atau sahabat yang baru berapa kali ketemu ngajak kita makan ketoprak, ya, atau makan angkringan, yang leha-leha lah. Sahabat itu adalah yang menguatkan kita, ya, membangkitkan kita ketika kita lemah, membangkitkan jiwa ketika kita dalam keadaan futur. Dan sahabat sejati adalah apa? Istri. Nah, ini kan pada belum punya istri kan? Kan ini pada belum punya suami kan? Gimana caranya? Ya kita harus punya sahabat. Ya, makanya kawan-kawan nih yang sudah menikah, ya, yang menikah boleh tunjuk tangan. Yang sudah menikah. Wah, ini subhanallah. Ya, belum ada ya tunjuk tangan ya. Hanya beberapa orang ya. Saya doakan 2021 ini segera ya menikah. Amin. Baru kalau kayak gini amin semuanya. Bila disuruh bertanya ya pada diam semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya, kita harus punya lingkungan yang menguatkan kita. Ya, saya selalu bilang ke kawan-kawan ketika kita nikah itu kita tidak boleh futur. Banyak teman-teman yang sudah menikah akhirnya hilang dalam dunia dakwah, ya, futur, ya. Nah, ini tidak boleh, karena menikah ini adalah menyempurnakan agama. Ya. Maka ketika kita sudah menikah, kita sudah punya ahwat, kita sudah punya ikhwan, ya, dakwah kita harus semakin kuat. Ya. Baik, itu ya, silakan dibaca ini. Nah, ini maaf, tadi saya sama istri lagi nyari-nyari buku ini. Nah, ini bukunya nih. Ini buat milenial banget. Saya saranin baca buku ini. Ya. 50 pendakwah, ya, pengubah sejarah. Ya, menggali inspirasi dari perjuangan dan mahakarya 50 tokoh dakwah Indonesia yang mendunia. Ini ditulis oleh kawan saya, Bang Anwar Jailani, senior saya di Pelajar Islam Indonesia PII. Ya. Itu cari buku itu penerbitnya Proyu, Jogja. Silakan. Tadi ada pertanyaan, bisa dibantu dibaca moderator? Oke Ustadz, lanjut dari Huda. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, pandangan Pak Natsir mengenai sistem ketatanegaraan yang ideal itu bagaimana? Apakah ketatanegaraan berdasarkan federasi atau republik atau seperti apa? Kemudian yang kedua, konsep ideologi Pak Natsir itu lebih dekat kemana? Apakah sosialis, kapitalis, atau yang lainnya? Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, yang pertama kalau teman-teman pengen baca secara utuh ya politiknya Pak Natsir. Pak Natsir ini apakah demokrasi atau teokrasi ya, atau apa sih, bagaimana sih pandangan Pak Natsir tentang khilafah yang sekarang kan lagi rame nih ya. Ya, teman-teman saya sarankan baca buku Kapital Selekta Jilid 3 Natsir. Halaman 178 sampai 246. 246. Ya, itu tentang pemikiran politik yang Pak Natsir. Itu Kapital Selekta Jilid 3. Jadi Pak Natsir bilang, termasuk teman-teman bisa baca buku Islam sebagai Dasar Negara. Itu di Kapital Selekta Jilid 3 ada itu. Jadi kata Pak Natsir, Islam itu adalah sebagai konsep, ajaran, way of life. Ya. Nah, untuk bentuk negara itu adalah istihad. Ya. Bisakah nanti republik,
Ya, bisakah itu kerajaan, ya, ataukah itu sebagai negara federal? Tuh, karena tujuan negara itu adalah, kata Pak Nasir, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan itu kan kalau kita baca kitab-kitab Siyasah Asyariyah, ya, karya-karya para ulama-ulama seperti Imam Al-Mawardi, ada Bunyawaddin, lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Siyasah Asyariyah, atau Imam Al-Ghazali, ya kan, negara itu harus menjaga hifzuddin, ya, menjaga agama, hifzul akal, menjaga jiwa, lalu kemudian menjaga kehormatan, menjaga harta. Tuh. Ya, semua itu, ya tadi, negara itu harus menghadirkan kebahagiaan, ya, menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan keamanan dan kemakmuran. Itu tujuan negara. Makanya kata Pak Nasir, negara itu hanya sebagai alat, bukan tujuan. Ya, makanya para ulama-ulama kita, ya, katakanlah seperti Hasyim Asy'ari, Agus Salim, ya, dan sebagainya, tidak terlalu berpikir lebih panjang tentang khilafah gitu. Ya. Tapi bagaimana nilai-nilai Islam, ya, maqasidus syariah, tujuan syariah itu sampai. Tuh. Itu teman-teman bisa baca, apalagi ketika teman-teman baca debat Natsir dengan Soekarno. Soekarno ketika itu mengkritik konsep Turki, negara Turki, dengan melakukan kekhilafahan. Ya, bahkan Bung Karno kemudian menyebut sebagai Turki the sick of men, ya, masyarakat Turki yang sedang sakit. Ya, kata Natsir, itu adalah masyarakat orangnya, masyarakatnya. Ya, negara itu bisa sakit karena negara karena pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu tidak menjalankan agama. Kita harus bijak, ya, melihat sejarah, ya, keruntuhan khilafah Islamiyah itu bukan hanya, ya, grand design, ya, Zionisme internasional, ya, kemudian termasuk Inggris, ya, yang bermain di situ, tapi juga kita harus melihat secara bijaksana, secara arif, ya, kejatuhan khilafah Turki Utsmani itu juga tidak lepas dari, ya, orang-orang yang di dalamnya yang sudah mulai, ya, banyak yang cinta dunia. Ya, katakanlah Sultan Abdul Hamid II saat itu, ya, dia memimpin Turki saat Turki dalam keadaan carut marut, tapi dia bisa bertahan. Sultan Abdul Hamid sangat luar biasa dan dia punya izzah gitu. Tuh. Tapi Sultan Abdul Hamid, ya, luar biasa. Sultan Abdul Hamid II itu memimpin Turki dalam keadaan negara yang sedang tidak baik gitu. Nah, itu teman-teman bisa baca di Kapita Selecta jilid 3, ya. Lalu yang kedua, apa tadi? Oh, Pak Nasir, ya, tentang kapitalis, ya. Ya, Pak Nasir itu, ya, seorang Islamis, ya. Dia sebagai seorang tokoh Islam, dia seorang tokoh Demokrat, ya. Demokrat ini pejuang demokrasi, ya, bagaimana beliau seorang yang menghargai hak-hak minoritas, lalu kemudian juga menjadikan Islam sebagai dasar negara, perjuangan, dan beliau menjadi seorang negarawan. Kalau kita baca pidatonya Pak Nasir di Kapita Selecta jilid 2, teman-teman bisa tuh baca Kapita Selecta jilid 2. Jelas Pak Nasir beliau bilang la masyriq wa la maghrib. Islam itu bukan barat dan bukan timur. Islam itu adalah Islam. Kita bisa mengambil kebudayaan barat selama kebudayaan barat itu, ya, bisa diterima oleh Islam. Tetapi sebaliknya kita juga bisa mengambil budaya timur, ya, selama budaya timur itu sesuai dengan ajaran Islam. Teman-teman bisa baca buku Islam dan Sumbangsi Sejarah Islam untuk Perdamaian Dunia. Itu bukunya Pak Nasir, dahsyat luar biasa itu. Islam dan Kebudayaan. Nah, saran saya, ya, ini luar biasa, ya, tugas-tugas antum semua untuk menjadi orang hebat itu tanpa harus kita kuliah. Ya, Pak Nasir bilang tidak ada kampus yang mencetak pemimpin. Ya, pemimpin itu lahir, kata Pak Nasir, ya, dari 3 hal. Dia dekat dengan guru, dia dekat dengan buku, dan
dia mempunyai lingkungan yang baik. Ya. Selanjutnya, Bu Dewi Mustakimah sudah masuk ya? Boleh kita sapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Tapi ya beliau masih di sini. Assalamualaikum Bu Dewi. Bu Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti agak kendala ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Mas Rifki Daus, inilah izin bertanya, Tat, apa yang membedakan cara belajar para tokoh-tokoh zaman dahulu sehingga mereka menjadi para tokoh yang luar biasa dengan cara belajar di zaman sekarang? Lalu bagaimana supaya kita bisa seperti mereka? Baik, ya bagaimana seperti mereka ya kita kurangi main HP. Harus banyak baca. Tuh. Ya. Dan kita ini gitu ya, kita apa-apa di HP ya, informasi yang nggak jelas kita sharing ya. Kita share ya, bukan kita sharing, kita share. Ya. Belum kita selesai baca, belum kita kaji, tiba-tiba kita udah share. Nah, ini apa masyarakat teknologi ini yang kadang membuat manusia bukan menjadi kualitas ya, tapi kemudian dia hilang berpikir intikot. Pak Nasir menyebutnya intikot ya, daya kritis ya. Nah, daya kritis itu ya perlu kita bangun ketika kita mempunyai budaya ilmu, budaya baca ya. Makanya Belanda itu pinter loh ya. Belanda untuk melanggengkan penjajah ya, biar penjajah ini selalu tegak di di Indonesia, di Hindia Belanda ya. Pemerintah Hindia Belanda kan nggak boleh kita itu sekolah kan. Orang yang bisa sekolah adalah orang pintar, para priai ya, para priai. Tuh. Kenapa? Karena kebodohan itu untuk melanggengkan penjajah. Kalau orang pintar itu dia biasa, dia punya ilmu, dia punya otaknya dipakai, kemudian dia akan memberontak gitu. Nah, ini saya kira yang perlu kita bangun adalah budaya ilmu, ya, budaya baca, ya, budaya ikra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ikra itu bukan hanya membaca buku, tapi kita harus menjadikan nilai-nilai yang ada di sekeliling kita, baik kauniyah maupun qauliyah, itu harus bismillahirrahmanirrahim khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita harus menjadi, kalau kata Pak Nasir, menjadi orang-orang yang ulul albab. Ya. Ulul albab itu adalah ya orang-orang yang kemudian menjadi ulama dan intelektual ulama. Dan dia juga pejuang itu. Coba ya selama sebulan nih, buku apa yang udah kita habiskan? Buku apa yang udah kita baca? Buku apa yang kita baca? Contoh deh, kita lebih banyak main HP, kita nonton, apa kita baca buku? Makanya saran anak ya, untuk antum biar gila baca buku ya, tidur selalu sama buku. Coba bikin program ya, 10 menit sebelum tidur baca buku. Baca buku apa aja? Baca buku apa aja? Itu harus kita bangun ya. Ya, masyarakat peradaban itu ya. Karena kebangkitan itu ya, baik kebangkitan Indonesia termasuk kebangkitan Islam, itu tidak akan lahir ya kecuali dengan budaya ilmu. Ya. Budaya ilmu itu akan membangkitkan peradaban. Tidak ada peradaban besar ya kecuali dengan ilmu. Ya. Peradaban itu hancur ketika peradaban itu jauh dari ilmu dan menghilangkan ilmu. Itu moderator.
Oke Ustadz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhlisin. Assalamualaikum Ustadz, saya Muhlisin dari Banda Aceh. Subhanallah ya. Banda Aceh ya. Saya kangen dengan Aceh ya. Saya baru bisa merasakan mie Aceh, hobi saya. Ya, jadi saya ini selain penikmat ya hazanah ulama Nusantara, ya saya juga penikmat makanan kuliner Nusantara. Ya. Ada 5 makanan yang itu kalau saya makan, ya, itu kemudian saya banyak ide. Masya Allah, apa Ustadz? Salah satunya adalah mie Aceh. Itu hobi saya, makan mie Aceh. Ya. Syukran Mukhlisin ya. Akhi Mukhlisin. Silakan. Oke, pertanyaannya, bagaimana potensi atau peluang implementasi konsep dakwah M. Natsir di Indonesia, khususnya konsep dakwah dalam buku Miftah dalam Indonesia, dakwah Indonesia itu? Apakah konsep itu sudah dijalankan sebagai peta jalan? Terima kasih. Apa bisa dibaca? Oke. Bagaimana potensi atau peluang implementasi konsep dakwah M. Natsir di Indonesia, khususnya konsep dakwah dalam buku Hitah Dakwah Indonesia itu? Baik. Ya. Gitu, Ustaz. Ya. Memang setelah buku ini dibuat ya tahun 80 awal ya. Lalu kemudian dilakukan evaluasi ya. Ya, ada beberapa khito dakwah, langkah-langkah dakwah yang hari ini kita lah yang melanjutkan ya. Ya. Salah satunya adalah ya bagaimana lembaga-lembaga dakwah, kata Pak Natsir. Ya, lembaga-lembaga dakwah itu adalah masjid, organisasi dakwah, pesantren, lalu kampus ya. Lalu kemudian masjid-masjid kampus, lalu kemudian lembaga majelis taklim, lalu lembaga pengkajian cendekiawan, lalu kemudian lembaga perhajian Bank Islam, lalu lembaga zakat Baitul Mal, lalu yang ke-10 kebijakan pemerintah tentang umat Islam, lalu 11 alumni dirosah, ya studi Islam itu mau kemana, dan yang ke-12 lembaga-lembaga ulama. Nah, kalau kita evaluasi ini, ya masjid sudah luar biasa banyak di Indonesia. Ya. Nah, sejauh mana masjid ini masjid ini menjadi pusat-pusat dakwah Islam? Ya, karena kita melihat ya sebagai banyak masih juga masjid yang hanya menjadi tempat ibadah mahdhah saja, belum menjadi Islamic Center gitu, belum menjadi tempat mercusuar, ya kebangkitan Qaryatun Thayyibah, ya memanage kampung. Tuh. Ya, makanya Ana selalu bilang ke antum semua, untuk syarat menjadi pemimpin, kita harus dekat kepada masjid. Tidak ada pemimpin yang hebat, ya, pasti dia lahir dari masjid. Lalu yang kedua, organisasi dakwah. Ya. Kita harus mendata sejauh mana kekuatan-kekuatan organisasi dakwah yang ada. Dan sudah sejauh mana organisasi dakwah itu. Baik yang sifatnya material maupun yang immaterial. Material seperti fisik, bangunan, ya kampus, sekolah, dan sebagainya. Dan immaterial, hasil-hasil didikan dari gerakan-gerakan dakwah. Lalu kemudian majelis taklim, ya kita harus mendata majelis taklim. Nah, itu sudah banyak. Ya, lalu kemudian masjid kampus, ya juga sudah ada beberapa. Lalu kemudian lembaga zakat luar biasa. Ya, lembaga zakat di kita luar biasa ya. Semangat zakat di kita di Indonesia ini sangat luar biasa ya. Mulai sadar orang akan budaya gemar membayar zakat. Lalu kemudian lalu alumni di Rosah ya, alumni studi Islam ini perlu kita data. Lalu yang anak kira 2 ini yang perlu kita kaji adalah lembaga-lembaga ulama. Ya, kader-kader ulama muda ini harus kita petakan. Lalu kemudian setelah kita petakan, lalu kemudian kita lakukan program tahosus ya. Mana ulama yang katakanlah mufasir Quran ya, ahli tafsir. Lalu kemudian mana ulama yang kemudian konsennya kepada sirah nabawiyah, mana ulama yang konsep khususnya kepada fikih ya. Karena setiap ulama itu mereka ada punya ciri-ciri khas. Ada yang sifatnya yang menguasai general, ada yang lebih kepada penguasaan satu disiplin ilmu. Ya. Dan yang paling strategis adalah lembaga pengkajian dan cendekiawan Islam ini. Ya. Kita berharap dulu
ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang tidak lepas dari juga gerakan cita-cita Pak Natsir, ya, ketika ISMI berdiri, ya. Cuma kita lihat belum banyak ya lembaga-lembaga think tank Islam, kajian-kajian strategis Islam, ya. Akhirnya dakwah kita ini, karena kita nggak punya lembaga kajian-kajian think tank Islam, ya, lembaga strategis Islam, akhirnya dakwah kita ini amburadul gitu. Dakwah kita ini kemudian gerasa kerusuk. Dakwah kita ini kemudian tidak terencana. Tuh. Nah, justru dengan melihat Natsir sebagai seorang sang maestro dakwah, sang pemimpin dakwah, kita berharap dakwah yang kita lakukan kelak mulai dari tahun 2021 ini, di awal tahun, itu harus ya, struktur, harus tersistematis, dan kita harus mengukur kekuatan dakwah dan kelemahan dakwah kita. Ketika kita tahu kekuatan dakwah kita di mana, ketika kita tahu kelemahan dakwah kita di mana, kita kemudian dakwah ini tidak bisa diurus perorangan. Tuh. Kan luar biasa ketika Muhammadiyah bekerja sama dengan NU, ya. Ya, kalau ada orang sakit NU, ya NU nggak usah bikin rumah sakit, Muhammadiyah sudah punya rumah sakit. Karena Muhammadiyah berdirinya rumah sakit bukan hanya untuk warga Muhammadiyah saja, tapi untuk umat Islam, bahkan untuk umat-umat yang lain. Tuh. Lalu kemudian ada gerakan Persatuan Islam, ya, untuk melahirkan banyaknya para ulama, ya. Ketika krisis ulama dikatakanlah di Muhammadiyah, nah Persis bisa mensuplai ulama-ulama yang ada di Persis untuk Muhammadiyah, ya. Nah, ini akhirnya kita tidak punya peta dakwah. Ya, kita harus punya peta dakwah. Bagaimana dakwah di kalangan milenial, ya, dakwah di kalangan marginal, dakwah di kalangan abangan, dakwah ke kalangan para penguasa, dakwah ke kalangan politisi, ya. Ini perlu kita petakan, dan ini ya saya kira kerja-kerja besar, ya. Dan itu yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ibnu Aziz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Mana yang harus kita prioritaskan antara berdakwah langsung kepada masyarakat, sedangkan di sisi lain keluarga kita sendiri masih ilmu agama dan kesadaran nasionalisme Islam? Ya, kita dakwah ini kan ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, dalam berdakwah kita juga harus ya berjalan sajalah, ya, sambil menata diri, sambil menata keluarga, sekaligus ya dakwah kepada tetangga dan sekitar. Jangan sampai kemudian kita selalu dengan dalih saya ilmunya sedikit, ya sudah saya dakwah untuk diri saya dulu, ya. Tapi kemudian ketika ada kemunkaran kita cuekin. Ya, ketika ada orang belum sholat kita diemin. Nah, ini salah juga. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Wa yu'allimukumullah, dan Allah lah nanti yang akan mengajarkan kamu ilmu, ya, dan akan membimbing kamu. Ya, sekarang kita berdakwah dengan manistatotum, dengan kemampuan kita, pelan-pelan, ya. Kita juga dakwah di diri sendiri, dakwah juga di keluarga, lalu juga dakwah kita di lingkungan. Insya Allah. Yang tidak boleh kita dakwah di luar, tapi kita memikirkan terus di luar, tapi kemudian dakwah di keluarga tidak terlalu kita fokuskan. Nah, ini jelas juga tidak bijak, tidak baik. Ya, kita ya dua-duanya sambil berjalan saja, ya, seperti air. Silakan. Oke, selanjutnya dari Mas Zohri Rahman. Assalamualaikum. Izin Ustadz bertanya. Dari penyakit yang Ustadz alami sampai sekarang, bagaimana prosedur Ustadz untuk tekun dalam membaca? Bisa Ustadz? Bisa diulang lagi? Pertanyaannya, dari penyakit yang Ustadz alami sampai sekarang, bagaimana prosedur Ustadz untuk tekun dalam membaca? Ya, itu saya nyebutnya penyakit, ya. Nah, tapi sebenarnya itu candaan saya, mohon maaf. Itu semua adalah karunia Allah, ya.
Karunia Allah haza min fadli rabbi. Semua adalah karunia Allah. Dan jadi bersyukurlah Anda semuanya jika kita mempunyai budaya baca yang baik, yang bagus. Itu adalah sebuah karunia Allah. Nah, bagaimana karunia Allah kita pertahankan, kita jaga? Ya tadi, kita harus punya guru yang membimbing kita, ya selalu mengingatkan kita. Lalu kemudian yang mencintai ilmu, guru yang alim, guru yang adib, ya. Lalu kemudian kita harus punya semangat buku. Ya saya sebulan ya itu bisa membeli buku sampai 3 sampai 5 juta. Dan ini saya itu ya kadang saya harus pinjam duit ke teman kalau saya lagi nggak punya duit ya. Tuh. Ya saya harus pinjam. Karena bagi saya buku itu adalah vitamin. Dan insya Allah kalau kita mencari ilmu karena Allah akan mudahkan jalan buat kita. Dan Allah akan mudahkan rezeki kita. Gitu. Kadang seminggu itu saya bisa beli sampai 1 juta. Karena saya sejak kecil gitu ya. Saya waktu di SMP di Sanawiyah itu di pesantren, saya pernah jadi pemulung loh. Saya pernah jadi pemulung, saya pernah jadi tukang rongsokan. Uangnya buat saya beli buku. Saya sampai ngumpulin kardus ya, sampai ngumpulin barang-barang bekas ya. Saya jual lalu kemudian uangnya buat beli buku. Karena ilmu, pendidikan itulah yang akan merubah nasib kita. Saya selalu dinasihati oleh kakek saya, yang merubah nasib kamu adalah pendidikan. Dan pendidiklah yang akan mengangkat derajat kamu dan orang tuamu. Jadi itu kawan-kawan, kita harus semangat punya budaya ilmu. Yarfa'ul ladzina amanu minkum utu ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat dan orang-orang berilmu ya. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Aldi Junaidi ya. Apakah hasil resumenya nanti akan di-share, Ustadz? Ya, nanti hasil reportnya di-share ya. Nanti bisa lihat di YouTube-nya kami. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Adi Pratama, sedikit panjang ya teman-teman. Ya, panjang. Assalamualaikum Ustadz. Saya Adi dari Kerinci. Tadi Ustadz mengatakan bahwa antara dakwah dan politik seperti mata uang yang tak terpisahkan. Saya menemukan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dakwah, sedangkan politik berada di sisi yang lain. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita memberi pemahaman kepada orang tersebut? Gimana Ustaz? Ya, saya kira ya jelas ini adalah pemutus sejarah ya. Jadi kita harus melihat Islam itu sebagai syumuliyatul Islam ya. Kalau ada yang mengatakan ya politik ya dakwah jelas ini ya salah. Tuh, saya katakan salah karena orang ini tidak belajar sejarah. Tidak belajar sejarah dan tidak tahu masa depan Islam dan tidak tahu tempat di mana dia berpijak gitu. Jadi kita harus mengetahui fikul waqi ya, fikih kondisi di mana kita tinggal. Ya, untuk kita tahu tentang perjuangan Islam di Indonesia, ya kita harus tahu bagaimana sejarah Islam. Tuh, agar kita kemudian punya adab ya kepada para ulama, ya kepada para generasi orang-orang terdahulu yang telah berjuang lebih dahulu daripada kita. Jadi atau dia sendiri nggak ngerti tentang apa itu bangunan Islam, bangunan peradaban Islam. Jadi itu Mbak. Oke. Lanjut Ustadz dari Miftah Huda. Ustadz izin bertanya. Ada cuplikan kisah Pak Natsir pernah terlibat dengan PRRI yang berakibat rusaknya citra beliau karena dianggap sebagai pemberontak oleh Soekarno. Bagaimana tanggapan dari Ustadz? Ya, baik ya. Ini yang terakhir ya? Iya Ustadz, ini yang terakhir masuk.
Baik, PRRI itu adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Jadi kalau teman-teman baca ya sejarah PRRI itu adalah kritik ya daerah ya, dalam hal ini tokoh-tokoh para pemimpin-pemimpin daerah kepada Bung Karno dan kepada pemerintah Republik Indonesia pusat. Ketika pemerintah pusat itu selalu memikirkan ya Jawa sentris gitu. Ya, pembangunan di Jawa sedangkan daerah-daerah yang lain tertinggal. Kemakmuran, kesejahteraan ya kan, lalu keamanan ya kan, disintegrasi ya itu terjadi di daerah-daerah. Akhirnya ya mereka melakukan kritik ya. Jadi PRRI itu bukan bikin negara dalam negara, bukan. Ya, lalu yang kedua, PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia itu adalah satu gerakan yang ingin menyelamatkan Indonesia dari ya komunis. Karena kita tahu sebagaimana saat itu ya Soekarno menjadikan PKI sebagai kekuatan untuk mendukung gagasan revolusi Bung Karno. Nah jelas komunis ini kan kalau kata Pak Natsir ya sampai kapanpun Islam dan komunis itu tidak bisa bersatu. Ya walaupun digodok kalau kata Pak Natsir. Ya kalau orang Jawa itu kan kalau digodok itu kan minuman ya, lalu kemudian rempah-rempah digodok jadi satu gitu. Itu nggak bisa kata Pak Natsir. Bagaimanapun Islam ya Islam tidak bisa bersatu dengan komunis. Nah kenapa Pak Natsir itu hadir? Termasuk tokoh-tokoh Islam seperti Syafruddin Prawira Negara, lalu kemudian Burhanuddin Harahap, ya kemudian Pak Natsir hadir. Karena ingin menjadikan menjadikan PRRI itu terus berjuang dalam kondisi bingkai ya, dalam konstitusi ya, mengkritik pemerintah ya. Ya, makanya PRRI itu dia sebagai koreksi pemerintah. Dan kita juga harus membaca PRRI itu sebagai kehidupan yang jauh ya dari nilai-nilai konstitusi. Nah, PRRI itu hadir sebagai cara ya untuk tokoh-tokoh daerah ya termasuk tokoh-tokoh pimpinan nasional seperti Pak Natsir, Syafruddin, Prawira Negara dan sebagainya mengkritik Bung Karno dan para pemimpin dalam hal ini negara ya agar tetap di bawah kondisi koridor ya konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi itu sebenarnya, dan PRRI itu bukan pemberontak ya, bukan seperti layaknya seperti GAM Gerakan Aceh Merdeka atau RMS ya Republik Maluku Selatan ya, bukan. PRRI itu adalah gerakan konstitusional. Ya, Anda bisa baca itu tulisannya Profesor Leriza ya atau Profesor Salim Said itu guru saya. Ya PRRI itu bukan pemberontak, tapi dia menyelamatkan negara. Dan alhamdulillah ya PRRI ini kemudian diakui ya sejarahnya. Ya, dulu kemudian di zaman Soeharto itu dianggap sebagai pemberontak ya, sehingga Pak Natsir dianggap sebagai pemberontak ya. Dan alhamdulillah, ya itulah saya kira banyak para tokoh-tokoh pejabat kita yang lambat laun mereka membaca sejarah, akhirnya mereka menempatkan para pahlawan seperti Pak Natsir 2008. Pak Natsir baru dapat pahlawan nasional loh, baru diakui menjadi pahlawan. Sebelumnya kalau kita baca buku-buku sejarah, beliau dianggap sebagai pemberontak. Kenapa? Karena dituduh terlibat dalam peristiwa PRRI ya. Nah PRRI ini dianggap sebagai pemberontak. Nah akhirnya terus ya dikaji ulang oleh para sejarawan, oleh para ahli, peneliti, akademisi, cendekiawan. Dan ya PRRI bukan sebagai pemberontak, dia adalah menyelamatkan negara. Itu Bung. Oke. Ini lambat laun kok banyak yang keluar ya. Dari 88 sekarang jadi 61 kan. Iya nih, itulah penyakit Indonesia nih. Ini harus kita punya adab ya. Ya kalau mati ya itu beda cerita, HP-nya mati atau lobet ya, atau dia ada alasan yang syar'i, dia bisa ke depan bisa chat di kolom itu. Kurang istiqomah. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Oke, ini
Sudah tutup sesi jawabnya Ustaz? Ya, ini alhamdulillah Bu Dewi masih ada ya. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi, semoga selalu sehat walafiat. Dan saya berharap nanti ya sebelum kita, karena ada 2 tokoh lagi ya. Nanti ada 1 tokoh ya kita angkat misalkan Kasman Singodimejo. Kita undang anak-anaknya Pak Kasman dan murid-muridnya Pak Kasman untuk bicara di acara diskusi kuliah progresif kita hari ini. Ya. Progresif hari ini, dan itu sebagai kado awal tahun untuk kita lebih semangat dalam perjuangan Islam di Republik Indonesia. Oke. Barusan ada yang raise hand ya? Mas Atmaja. Apa? Ada yang tunjuk tangan Ustaz. Mungkin mau bertanya. Ya, suaranya boleh kecil ya? Atau di ini? Suara saya terdengar ya? Terdengar Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, sementara kita cukupkan ya. Ini ada Mas Atmaja Ustaz mau bertanya katanya. Siapa? Mas Atmaja. Oh, silakan. Silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terkait dengan model kaderisasi dari Pak Nasir sendiri gitu. Karena saya banyak membaca tentang lumayan membaca tentang menti-mentinya gitu, seperti siapa itu pendiri Salman itu dan Cak Nur, salah satunya Cak Nur sama Abdurrahman. Siapa nama pendiri Masjid Salman itu? Baik ya, jadi kaderisasi Pak Nasir ini banyak ya. Ada yang memang dengan delegasi, lalu kemudian Pak Nasir membuat training dakwah. Lalu kemudian ada juga anak-anak muda sering datang intens kepada Pak Nasir ya. Lalu kemudian Nasir mendelegasikan tugas-tugas dakwah ke mereka ya. Banyak, mulai dari Ustadz Syuhada Bahri, ya, Ustadz Abdullah Yahamahua, itu kader-kader Pak Nasir yang masih ada hari ini. Ya, lalu kemudian mendiang Cak Nur, ya, Nurholis Majid, lalu kemudian Bang Imad, Amaduddin Allahyarham, ya. Ya memang ya termasuk Yusril, Iza Mahendra dan sebagainya. Ya banyak sekali kader-kader Pak Nasir ya. Saya kira itulah model Pak Nasir tidak mengkader secara khusus ya. Model beliau itu cukup variatif dan beragam ya. Ya, tapi ya Nurholis Majid juga pernah belajar kepada Nasir ya. Ya, tapi kemudian terputus ya. Jadi ini menjadi PR buat kita, siapapun kita, sehebat apapun kita, pendidik apapun tinggi kita, kita tidak boleh terputus ya kepada guru kita, mentor kita. Ya, mentor kita. Mentor itu luar biasa kekuatan ruhnya. Dan ini yang saya banyak belajar dari guru-guru saya. Mungkin maaf, murid ya, itu ilmunya lebih tinggi daripada gurunya. Ya. Wawasannya lebih banyak ya. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah ruh. Ya, apalagi kita masih muda. Nah, guru-guru kita di kampung-kampung itu kan terbatas ya. Wawasan, sakofahnya. Tapi mereka luar biasa, semangat perjuangannya, ruhnya. Nah, ini yang kita perlu belajar. Nah, dari Nurholis Majid ini ya kita melihat ya, ada keterputusan yang terputus ya dalam mata rantai perjuangan, sehingga Cak Nur ya itu kemudian menggagas ya gerakan Islam Yes ya, lalu politik No, yang kemudian beliau istilah beliau itu ya sebenarnya bagi saya sih banyak sekali gagasan-gagasan Pak Nasir yang kemudian banyak dipraktekkan oleh murid-muridnya.
bukan. Jadi kalau ada satu kader Pak Nasir yang kemudian berbeda gitu, itu bukan satu oh ini aibnya Pak Nasir, bukan. Pak Nasir itu sudah punya amalnya, sudah mengkader, dan tinggal kadernya ini jangan menjadi kader yang keder. Jangan jadi kader yang keder, kita harus menjadi kader yang militan, kader yang mengemban ya, dan mengembangkan ya, tugas-tugas ya para perintis ya, dan luar biasa. Anak kalau terjun ke daerah-daerah ya, Pak Nasir ini di setiap dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di kampus-kampus gitu, di berbagai pelosok-pelosok itu ya, Pak Nasir itu kemudian terkenal ya, namanya dikenang ya, sampai ke pelosok-pelosok ya, ke pulau-pulau pedalaman, karena Pak Nasir mengirimkan dai kader-kader ke pedalaman. Bahkan Pak Nasir pernah ke pedalaman. Pak Nasir pernah ke Mentawai, pernah ke Padang Sidempuan ya, mengirim dai. Bahkan Pak Nasir pernah mengirimkan dai ke Pulau Buru ya. Kalau Anda baca sejarah Dewan Dakwah Islamiyah tahun 67, salah satu langkah Dewan Dakwah didirikan, programnya salah satunya adalah mengirimkan dai-dai ke Pulau Buru untuk menjaga dan membina para tapol-tapol tahanan politik PKI yang ketika itu misionaris cukup gencar berdakwah ke Pulau Buru. Sehingga kemudian Pramudia Anantatur kemudian melukiskan sketsa ya, lukisannya itu, di Pulau Buru aku menemukan Tuhan. Jadi dia menggambar wajah Pak Nasir, lalu ditulis di situ di lukisan itu, di Pulau Buru aku menemukan Tuhan. Dan itu atas jasa salah satunya adalah langkah dakwah Pak Nasir. Banyak sekali kader-kader Pak Nasir. Jadi bukan satu saja seperti Nurholis Majid. Banyak sekali. Dan bukan hanya yang tampil ya di berbagai forum-forum nasional seperti Amin Rais, ya, Endang Saifuddin Al-Ansori, ya. Masih banyak kader-kader Pak Nasir ya di pelosok-pelosok ya, yang perlu kita temui. Itu Ahi. Itu tadi ya Mas Atmaja, Komandan Ustadz. Mungkin itu pertanyaan terakhir buat malam ini, buat pertemuan progresif ini. Ada closing statement nggak Ustadz buat kita? Pesan. Baik ya, jazakallah khairan. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dan kita mempunyai budaya baca yang kuat dan kita mempunyai guru yang hebat ya. Selalu terus mencari ya, rihlah ilmiah kita. Tidak ada letih dalam mencari ilmu, tidak ada rasa bosan untuk membaca buku. Selamat terus berjuang membaca Nasir menjadi penerus NKRI. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ini pertemuan ke-6 ya, 6 kalinya membersamai kita, memberi kita sangat banyak ilmu, dan alhamdulillah malam ini juga masih banyak teman-teman yang hadir pada malam hari ini bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Dan untuk besok sama seperti malam ini, Jumat malam, nanti ada kelas progresif ke-7. Jadi teman-teman boleh join lagi untuk minggu depan. Pesannya untuk kita, kaum milenial, jangan lupa ya, list buku yang sudah Ustadz Hadi berikan, kita baca gitu. Buat teman-teman di sini mungkin barangkali mengadakan acara bedah buku atau seperti apa, boleh di-share ya nanti. Alhamdulillah, sampai kita pada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan Ustadz Hadi yang sudah membersamai kita. Semoga kita selalu beristiqomah dalam berdakwah dan terus semangat. Mungkin boleh sedikit mungkin kurang semangat atau di tengah perjalanan futur, tapi kita bangun lagi, bangkit lagi, dan ingat lagi kalau kita itu berdakwah, kita lahir untuk berdakwah gitu. Nah, nudu'at qabla kulli syai' gitu. Terima kasih banyak. Saya akhiri.
Sampai berjumpa Jumat malam besok minggu depan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam teknis ataupun pengucapan ataupun masalah yang lain. Kami tunggu kehadiran teman-teman kandidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi foto sudah ya teman-teman tadi di awal. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam.